Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ilma Gustiana dapat kembali menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pemirsa, dalam rangka mengkampanyekan ketertiban lalu lintas untuk pengguna jalan, Ditelantas Polda Jawa Tengah menggelar operasi Patuh Candi tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Tengah selama 2 pekan, yakni mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 mendatang. Betul ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Untuk membahas bagaimana mengenai operasi Patuh Candi tahun 2020 yang digelar di Kota Pekalongan, kita sudah kedatangan 2 narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Sutono selaku Kasat Telantas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Sutono? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah tetap sehat. Tetap semangat nih Pak ya? Harus semangat. Oke, yang kemudian ada Bapak Budi. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Dan sehat ya Pak ya? Sehat, semangat tentunya. Semangat menjaga Kota Pekalongan nih. Oke. Baik, mengenai tema kita pada hari ini nih Pak, mengenai operasi Patuh Candi tahun 2020, boleh dijelaskan secara detail Pak, apa sih operasi Patuh Candi ini sendiri? Terima kasih Mbak. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa operasi Patuh Candi tahun 2020 ini adalah operasi yang diselenggarakan secara terpusat. Operasi ini digelar dalam rangka menciptakan Kamseltib Carlantas, yaitu sasarannya pelanggaran-pelanggaran yang potensi menyebabkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Dan operasi ini setiap tahun digelar. Kenapa disebut operasi Patuh Candi? Candi ini adalah sandi dari Polda Jawa Tengah. Masing-masing daerah memiliki sandi sendiri-sendiri. Jadi operasi ini terpusat. Kemudian dalam operasi ini kami juga melakukan upaya-upaya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan bahwa masyarakat akan sadar bahwa di jalan ini korban kecelakaan ini fatalitasnya semakin tinggi. Demikian. Baik, seperti itu ya kira-kira operasi Patuh Candi ini untuk mengurangi angka kecelakaan juga ya Pak ya? Betul sekali. Perlu kami tambahkan, jadi untuk tahun ini lain daripada yang lain Mbak. Ya, karena memang kondisinya. Iya, sasaran operasinya pun kita juga diarahkan untuk penanganan COVID-19. Mudah-mudahan di masa kebiasaan adaptasi kebiasaan baru ini, kita di operasi Patuh ini juga bisa membantu masyarakat, khususnya warga Pekalongan Kota, kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19. Betul. Semoga segera berakhir COVID-19-nya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, nah seperti yang kita tahu ini bahwa di tahun ini kondisi negara kita memang sedang sangat kacau ya Pak ya. Dan memang operasi Candi ini merupakan agenda tahunan Pak Budi ya. Betul sekali. Agenda tahunan ini apakah dalam pelaksanaannya operasi Patuh Candi 2020 ini berbeda Pak dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti apa Pak Budi? Ya. Jadi kalau kita perbandingkan dengan kegiatan operasi tahun kemarin ya memang ini agak sedikit berbeda ya, tentunya karena operasi Patuh Candi 2020 ini dilaksanakan dalam situasi dan kondisi di tengah-tengah kita lagi prihatin karena virus corona atau COVID-19. Ya, kemudian yang kedua juga kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kan diantaranya ada preemptif, kemudian preventif, kemudian represif ya. Jadi dari target-target ini tentunya juga berbeda. Preemptif ini lebih kurang sekitar 40%, kemudian preventifnya juga 40% dan represifnya ini malah justru hanya 20%. Jadi kita lebih mengedepankan kepada kegiatan edukasi kepada masyarakat. Berarti memang lebih untuk edukasinya ya, sosialisasinya yang diutamakan betul. Ya Pak ya, mengenai protokol kesehatan sendiri atau mengenai Satlantas peraturan di lalu lintasnya sendiri. Untuk titik lokasi yang dijadikan atau yang tepat dijadikan titik sasaran operasi Patuh Candi 2020 ini yang seperti apa Pak Sutono?
Untuk sasarannya, jadi kami seluruh wilayah Kota Pekalongan. Kalau di Pekalongan dari Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota. Kemudian untuk Polda Jawa Tengah seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, Mbak. Kemudian karena kami saat operasi patuh ini juga bersamaan dengan adanya Idul Adha yang akan jatuh besok hari Jumat. Ini juga sasaran kami nanti pada saat masyarakat menggelar sholat Idul Adha dan juga pemotongan binatang ataupun hewan korban. Selain itu kami juga sasaran kami ini adalah terkait masalah prediksi bahwa arus mudik ataupun masyarakat pada saat long weekend ini nanti akan pulang ke kampung karena Idul Fitri kemarin dilakukan penyekatan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat mudah-mudahan tidak berduyun-duyun karena COVID-19 ini belum berakhir. Mudah-mudahan masyarakat bisa betul-betul memahami situasi ini. Itu, Mbak. Semoga bisa lebih memahami situasinya dan meninggalkan kerumunan ya, atau menjauhkan diri dari kerumunan. Untuk kendaraan sendiri yang menjadi target sasaran ini, apakah semua kendaraan Pak atau hanya kendaraan tertentu saja, Pak Budi? Iya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan ini kan memang kita tidak menggelar kegiatan yang sifatnya stasioner, ya tapi kita hanya melaksanakan kegiatan patroli dan manakala memang mendapati pelanggaran yang kasat mata dan itu berpotensi ya sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, memang ya mohon maaf kita lakukan penindakan. Ya jadi ini juga semua jenis kendaraan. Semua jenis kendaraan termasuk angkutan umum juga, Pak? Iya. Bahkan kemarin kita juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama khususnya kepada pemilik kemudian pengemudi awak angkutan orang maupun barang. Ya jadi kita berikan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang aman, kemudian yang kedua juga tentang pencegahan daripada penyebaran COVID-19 ini. Iya. Nah untuk kondisi angkutan umum di Kota Pekalongan ini bagaimana Pak? Apakah tetap harus ada jaga jaraknya juga atau ada dikasih tanda atau bagaimana Pak? Ya kemarin juga kita sampaikan ya, jadi khusus kepada angkutan orang ya, angkutan orang ini setidaknya memang biasanya kalau kita lihat itu kan penumpangnya selalu penuh. Dalam situasi COVID ini kemarin disampaikan juga seyogianya hanya separuh. Kemudian separuh tempat dari duduknya juga diatur jaraknya. Kemudian juga kebetulan narasumber kan tidak hanya dari kita juga, dari Dinas Kesehatan juga disampaikan apabila operasional kendaraan itu memang sudah sering bolak-balik ya dapatnya disemprot disinfektan. Ya, kemarin kita sampaikan seperti itu. Untuk penyemprotan disinfektan biasanya ada jatahnya nggak Pak? Kayak misal seminggu sekali atau sebulan sekali seperti itu? Iya, jadi tergantung mobilitasnya. Ya, tergantung mobilitasnya. Apabila memang kendaraan ini selalu sering dioperasionalkan ya seyogianya 3 hari sekali, kemarin disampaikan seperti itu. Oke, baik. Jika mendapatkan seseorang yang melanggar nih Pak atau sebuah pelanggaran, apa yang diambil, langkah apa yang diambil oleh Satlantas Polres Pekalongan? Terkait dengan masyarakat khususnya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran yang kasat mata dan potensi laka lantas dengan korban fatalitas tinggi, kami melakukan penindakan dengan menggunakan tilang, Mbak. Tilang? Karena kami punya 20% untuk penegakan hukum dari operasi ini. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat melawan arus, tidak pakai helm, berkendara sambil menggunakan handphone, kemudian berboncengan lebih dari 2, kemudian tidak pakai sabuk. Itu merupakan pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata dan potensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kalau itu kita biarkan, semakin banyak nanti korban di jalan. Ya, betul. Selain itu kami juga mendisiplinkan masyarakat yang belum pakai masker. Kami himbau untuk pakai masker. Kami juga membagikan, tapi kami terbatas. Saya yakin masyarakat ini di rumah sudah punya 5-10 masker, Mbak. Sudah cukup banyak ya. Kita sudah membagi ribuan masker, Mbak. Cuman di jalan ini masyarakat masih banyak yang nggak pakai masker. Ya inilah kami himbau di sini, mudah-mudahan masyarakat sadar betul bahwa kesehatan saat berada di rumah dengan protokol untuk penjagaan COVID-19 ini, terutama pakai masker.
Ini ayo kita sama-sama. Kami selalu setiap pagi, setiap siang, sore kami menghimbau kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini percuma. Daerah kita nanti justru menjadi penyebaran yang lebih banyak lagi. Demikian. Karena memang untuk mencapai sebuah keberhasilan harus ada kerjasama antar masyarakat dan pemerintah juga ya, harus menyesuaikan lah ya, udah dihimbau ya dituruti gitu ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita pada hari ini, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik, pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah, kita lanjutkan obrolan mengenai operasi Patuh Candi tahun 2020 ya. Masih bersama Pak Sutono dan Pak Budi. Baik, Pak Budi, sejauh ini upaya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan Polres Pekalongan Kota untuk mensosialisasikan operasi Patuh Candi ini sendiri? Ya. Jadi terkait dengan kegiatan operasi Patuh Candi ini ya, ini sudah menginjak berarti hari yang ke-7 ya, karena dari mulai tanggal 23 ini sudah kita laksanakan. Jadi banyak sudah kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi ya, baik melalui media juga di Facebook, kemudian Instagram, kemudian YouTube. Kebetulan ini juga seiring menindaklanjuti cukrah dari Ditelantas Polda Jateng, di mana kita mengaktifkan ya, kegiatan media. Ya, khusus hari ini aja untuk Satlantas Polres Pekalongan Kota sudah mencapai 750 ini. Jadi yang di-upload ya melalui 750. Media. 750. Kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan lainnya kita juga aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan di radio dalam bentuk kegiatan juga talkshow. Ya, beberapa radio sudah kita laksanakan. Dan juga langsung menyentuh kepada masyarakat ya. Kemarin kalau nggak salah hari Senin itu, jadi Pak Kasat Lantas juga bertindak langsung sebagai pembina apel. Jadi kita masuk ke perkantoran juga. Perkantoran juga Pak ya. Kita laksanakan sosialisasi. Demikian Mbak. Berarti itu memang dari Polresnya yang mau masuk atau dipanggil Pak biasanya? Ya, jadi kita lebih mengedepankan pada komunikasi dan koordinasi saja, karena kita kan dalam kegiatan operasi ini juga membuat target-target apa yang harus kita laksanakan selama 14 hari nantinya. Demikian. Baik, berarti untuk akun sosial medianya sendiri apa nih Pak? Boleh disebutkan mungkin biar pemirsa kebetulan juga tahu. Mohon maaf alamatnya tidak saya bawa, tapi ya ada yang Satlantas itu. Ya, jadi untuk akun medsosnya silakan masyarakat masuk di akun Satlantas Polres Pekalongan Kota. Satlantas Polres Ada Pekalongan juga Kota. Update Satlantas Pekalongan Kota. Kita punya banyak sekali link. Jadi di situ bisa memonitor kegiatan apa yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota, termasuk himbauan-himbauan, Mbak. Himbauan-himbauan kepada masyarakat. Di situ kita akan mengupdate. Jadi kegiatan yang kita lakukan maupun kejadian yang ada di masyarakat ini kita update di situ. Semuanya sudah tertera di sosial media betul, ya, lebih memudahkan juga ya betul, untuk berbagi informasinya betul. juga. Baik, berarti untuk jumlah anggotanya sih Pak, ada berapa yang diterjunkan untuk mensukseskan operasi Candi Patuh ini? Patuh Candi maksudnya. Terima kasih. Jadi untuk operasi Patuh Candi 2020 ini kami memang ada beberapa satgas, Mbak. Untuk jumlah anggota yang dilibatkan, karena ini operasi yang didukung oleh anggaran, jadi kami sebanyak 50 anggota yang dilibatkan. Ini terdiri atas beberapa satgas, baik preventif, preemptif maupun satgas bantuan, kemudian satgas penegakan hukum atau represif. Jadi di situ kami juga melibatkan seluruh jajaran, baik itu Polsek, Polres, dengan didukung anggaran rutin. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka menciptakan Kamsel Ticar Lantas yang ada di wilayah Kota Pekalongan, dan juga pada saat nanti Idul Adha akan dilaksanakan. Jadi nanti untuk sholat Idul Fitri kita juga akan mengamankan, termasuk protokol kesehatannya. Jadi kami nanti koordinasi dengan panitia, termasuk ini kita antisipasi juga kesiapan nanti apabila dari Jakarta ini ada pemuncaan arus, karena itu tadi masyarakat ini karena long weekend
ini banyak yang melintas baik itu melalui jalur Pantura maupun melalui tol. Jadi kami Ramai sudah ya, padat ya. dikoordinasikan dari Korlantas. Nanti apabila ada lonjakan, kami akan koordinasi mulai dari pusat sampai dengan ke daerah, khususnya sampai tol Kali Kangkung. Jadi itu yang upaya kami lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan masyarakat bahwa kalau tidak penting sekali, ayolah tinggal di rumah saja. Kita laksanakan sholat Idul Adha di tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan protokol yang sudah dilaksanakan. Tapi untuk new normal, kadang ini masyarakat nih Pak ya, biasanya karena sudah ada himbauan, oh ada new normal, itu mereka mengartikannya, itu mereka sudah bisa beraktivitas seperti biasanya sebelum adanya corona. Seperti itu kan salah pahamnya mereka itu. Iya, betul Mbak. Jadi kami perlu luruskan ya Mbak ya. Jadi istilah new normal ini sudah diganti dengan adaptasi kebiasaan baru Mbak. Kenapa adaptasi kebiasaan baru? Karena COVID-19 ini belum berakhir. Jadi kita memulai kebiasaan baru, namun kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Untuk apa? Untuk mencegah bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Tapi kalau kita diadaptasi kebiasaan baru ini tidak mau menggunakan protokol kesehatan, baik masker, jaga jarak, cuci tangan, ya ini kita akan sia-sia. Wabah ini justru nanti akan semakin banyak korban yang jatuh. Baik, nah untuk jumlah tim yang dikeluarkan nih Pak, untuk mensukseskan sendiri ada berapa totalnya? Kita ada 50 personil. 50 personil? 50 personil, 5 personil dari Polres Pekalongan Kota? Betul, kami gabungan dari beberapa fungsi. Kemudian khusus ini yang dikedepankan adalah fungsi lalu lintas. Kami juga personil yang lain kami libatkan untuk kegiatan ini. Baik itu kegiatan Binluh maupun kami dengan penindakan, itu adalah hunting system yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami himbau masyarakat agar tertib. Tertib ini untuk masyarakat. Kalau sudah tertib, kecelakaan bisa kita tekan. Gitu Mbak. Untuk jumlah personel ada perubahan nggak Pak dari tahun ke tahun? Mengingat tahun ini kan memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya? Atau Untuk lebih sedikit atau? Jumlah personil karena ini sudah dianggarkan dari tahun ke tahun Mbak. Jadi jumlahnya tetap. Tetap. Ya. Jadi kita yang terlibat ini sesuai dengan anggaran DIPA yang ada. Jadi penyerapan DIPA di situ, karena operasi ini adalah operasi kemanusiaan, operasi keselamatan. Jadi kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu dalam rangka pencegahan COVID-19. Baik. Terima kasih Pak Suton. Kita beralih ke Pak Budi nih Pak. Iya, silakan. Sejauh ini sudah berapa teguran atau tilang yang sudah diberikan untuk para pengguna jalan Pak? Iya. Jadi dari data yang tercatat sampai dengan hari ini tadi, untuk tilang ini sudah mencapai 117. 117. Ya, 117. Dari mulai tanggal 23 kemarin. Iya, ya? betul. Sedangkan untuk tegurannya, karena ini kita lebih banyak ya untuk edukasi, jadi memberikan teguran ini sudah sampai 234. Jadi lebih banyak. Iya, lebih betul. banyak tegurannya. Karena tadi ya lebih mengutamakan sosialisasi dan edukasinya sekali. Itu ya betul. Pak. Untuk pelanggarannya sendiri didominasi masalah apa nih Pak? Ini campuran ya, tapi yang paling banyak ini yang tidak menggunakan helm melawan arus sesuai dengan target-target yang telah ditentukan tadi, yang telah disampaikan Pak Kasat Lantas tadi. Baik, kita beralih ke Pak Budi. Pak Sutono maksudnya, maaf. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa operasi Candi kali ini tidak hanya menyasar kepada pelanggar lalu lintas saja, namun juga mensosialisasikan dan mengedukasi terhadap adaptasi baru ya Pak ya. Nah, tentunya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kira-kira apa saja protokol kesehatan yang harus diterapkan kepada para pengguna jalan saat berkendara, Pak? Untuk protokol kesehatan, kita dari awal dulu saat kita ada pandemi COVID-19, memang yang paling ampuh saat ini kita lakukan adalah memakai masker. Jadi yang terlihat di jalan bahwa kita berkendara ini memakai masker itu sangat bermanfaat sekali. Selain kita melindungi baik itu debu dan lain sebagainya, masker ini untuk melindungi agar COVID-19 bisa kita hindari atau kita cegah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa mencuci tangan saat beraktivitas dari luar pada saat masuk ke rumah ini sangat penting. Sehingga
anak-anak kita yang sekarang ini masih libur sekolah, orang tua aktivitas di rumah, kembali ini bukan membawa virus tapi dalam kondisi bersih dengan dan protokol sehat. kesehatan tadi, Mbak. Kami himbau bahwa masyarakat khususnya pengendara roda 2, ayo kita pakai masker, karena pakai masker ini adalah sangat ampuh untuk melawan COVID-19. Itu, Mbak. Baik, kalau tidak salah ada aturan bahwa yang naik mobil pun harus dibatasi ya Pak ya? Itu masih berlaku juga di Pekalongan Masih berlaku, Mbak. Masih berlaku? Iya, Dan itu harus tetap adalah pakai masker. physical distancing. Jadi masyarakat yang berkendara pun harus dibatasi. Tujuannya apa? Apabila satu orang mungkin terpapar COVID-19, kita kan tidak tahu, Mbak, virus ini seperti apa, kemudian siapa yang terpapar. Selagi belum diadakan rapid maupun swab, kita juga tidak tahu positif atau tidak. Sedangkan yang lain tidak, tapi usia ataupun dalam kondisinya tidak mungkin kan akan tertular. Ini juga akan berbahaya bagi masyarakat sendiri. Oleh sebab itu jaga jarak pasti ya. Jadi berkendara khususnya roda 4 ini memakai masker dan juga menjaga jarak gitu, Mbak. Semoga bisa dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Kota Pekalongan dan seluruh Indonesia ya kalau bisa. Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita pada hari ini setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kita lanjutkan obrolan kita yang tadi sempat tertunda. Baik, Pak Budi, saya udah hafal nih. Setelah operasi Patuh Candi ini digelar selama 7 hari ya Pak ya, kira-kira 7 hari. Apakah bagaimana kondisi pengguna jalan di Kota Pekalongan? Apakah pelanggarnya terhitung menurun atau justru malah bertambah, Pak? Ya, jadi sejauh dari pengamatan kami dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ya memang ada sedikit perubahan. Jadi harapannya memang ini bisa menyentuh ke masyarakat sehingga apa yang menjadi target-target kita dalam pelaksanaan operasi patuh ini setidaknya juga masyarakat mengetahui dan pada akhirnya tidak menjadi korban ataupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Jadi karena ini dirangkaikan juga tadi disampaikan Pak Kasat itu dengan kegiatan terkait dengan COVID-19. Jadi yang utama juga dalam kegiatan ini adalah memberikan pendisiplinan kepada masyarakat. Makanya kita sasarannya kan banyak sekali, Mbak. Itu bagaimana Pak prosentasenya, makin naik atau menurun? Kalau ini Jumlah sejauh pelanggarnya. ini ya untuk tingkat kedisiplinannya sedikit naik lah. Sedikit naik. Ya, kedisiplinannya yang naik. Berarti pelanggarannya justru menurun ya Pak ya? Itu. Wah, lumayan nih. Berarti masyarakat Kota Pekalongan ini sudah mulai bisa disiplin ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan. Nah, salah satu faktor atau tujuan diadakannya operasi Patuh Candi 2020 ini kan untuk menekan angka kecelakaan ya Pak ya. Nah, sedangkan kecelakaan sendiri ada banyak faktornya, entah dari manusianya atau dari medannya. Untuk titik rawan kecelakaan di Kota Pekalongan ini sendiri ada di mana saja sih Pak Sutono? Untuk Kota Pekalongan ini adalah kami sampaikan bahwa Pekalongan ini adalah jalur yang sangat riskan, Mbak. Kenapa? Karena di sini adalah jalurnya kita tidak punya lingkar. Kita jalur pantura masuk dengan kota atau mixed traffic, bertemunya antara jalur pantura dengan jalur kota. Sehingga kecelakaan di situ sering terjadi dikarenakan masyarakat tidak disiplin, terutama dalam memotong arus. Kemudian untuk daerah kita yang kita jadikan black spot ini adalah sepanjang jalan di exit Sutomo atau Dr. Sutomo, betul ya? Dr. Sutomo, di sana sudah korban meninggal dunia, sudah kita lakukan pendataan sehingga di sana banyak korban meninggal dunia. Selain itu juga kita di jalan Gajah Mada. Kemudian saat operasi ini kita juga kemarin baru saja terjadi kecelakaan. Ini juga korbannya meninggal dunia juga. Innalillahi. Jadi masyarakat kami himbau agar tertib. Mari, jalan ini sekarang ini sudah menjadi tempat yang tidak aman kalau masyarakat tidak tertib. Dari satu titik ke titik lain, kalau kita sudah lengah ataupun
tidak disiplin dalam berlalu lintas, ini sangat berbahaya. Kecelakaan terjadi, fatalitas korbannya kalau masyarakat tidak disiplin ini akan tinggi. Oleh sebab itu, mari sama-sama bahwa keselamatan di jalan ini adalah milik bersama. Seperti contoh traffic light atau lampu merah. Waktunya lampu merah berhenti, baik itu kendaraan yang roda 2, roda 4 lebih maupun kendaraan yang tidak bermesin. Jangan merasa itu sepeda atau becak, kalau merah dia jalan terus. Sedangkan biasanya memang prioritas yang seperti lain itu ya. yang hijau ini kan kasihan. Dia punya prioritas jalan untuk berjalan. Jadi tolong masyarakat kami himbau, ini hal kecil, tapi kalau kita biasakan ini tidak disiplin, yang terjadi adalah angka kecelakaan akan semakin bertambah. Iya. Gitu, Pak. Karena memang sering terjadinya yang melakukan kesalahan siapa, dampaknya ke orang lain juga ya, Pak ya. Betul, Itu sering karena terjadi, kecelakaan itu sendiri pasti ada pihak, baik itu korban maupun pihak yang pelaku ataupun yang melakukan kesalahan. Jadi di situ berarti ada pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan itu, Mbak. Untuk kasus kecelakaan di kuartal pertama di tahun 2020 ini jumlahnya sudah berapa, Pak? Kita untuk kecelakaan dari Januari sampai dengan bulan Juli ini kita sudah 37 kecelakaan, Mbak. 37 Iya. kecelakaan dengan korban meninggal dunia Korban meninggal dunia ini sudah ada 7, Mbak, kita. 7. 7 orang. Lumayan Itu baru besar di ya, Pak, ya? Pekalongan, Mbak, belum Baru di kayak Pekalongan. daerah-daerah lain yang seperti daerah luas itu lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, ayolah kita kurangi kecelakaan ini, apalagi korban yang sampai meninggal dunia, Mbak. Kecelakaan ini bisa menimbulkan faktor kemiskinan. Iya. Kenapa? Kalau yang kecelakaan itu sebagai tulang punggung keluarga, mungkin dia kecelakaan, kemudian luka berat, luka ringan, bahkan sampai meninggal dunia atau cacat tetap. Kita bayangkan bagaimana bisa mencari nafkah untuk keluarga, otomatis terganggu. Oleh sebab itu ayo kita mengajak masyarakat bahwa disiplin dan tertib di jalan raya ini saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan, Mbak. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jangan masyarakat menganggap sepele, saya kan hanya ke situ saja. Tapi namanya kecelakaan, kalau diawali dengan pelanggaran ini sudah 50% menimbulkan adanya kecelakaan. Oleh sebab itu ayo pelanggaran sekecil apapun kita hilangkan, kita tertib, kita disiplin, insya Allah nanti masyarakat akan selamat sampai tujuan. Baik, semoga bisa dipahami oleh masyarakat Kota Mbak, Pekalongan betul. ya, Pak Ini ya. harus dipahami betul ini, karena sudah merupakan suatu kebutuhan saat ini, Mbak, selamat di jalan raya. Baik. Iya. Baik, kalau biasanya dari Polres Pekalongan Kota memberikan himbauan secara langsung di jalan maupun melalui sosial media, kami juga ingin bapak-bapak ini memberikan himbauan kepada penonton di rumah. Silakan, mau Pak Budi atau Pak Sutono dulu? Pak Oke, Sutono dulu saya ya. dulu Oke, boleh? Ya. boleh. Jadi Silakan. himbauan saya kepada masyarakat Kota Pekalongan bahwa kami melaksanakan operasi patuh selama 14 hari dari tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus. Ini tujuannya adalah yang pertama kita mendisiplinkan masyarakat. Kita ingin bahwa Pekalongan Kota ini bebas dari pelanggaran, bebas dari kecelakaan, dan bebas dari COVID-19. Oleh sebab itu, mari masyarakat yang masih menganggap bahwa pelanggaran itu dianggap sepele, ayo kita hilangkan. Karena tadi, kalau sudah menjadi korban kecelakaan, kita akan menyesal. Kita akan rugi di belakangnya. Gak bisa kita tunda lagi kalau sudah menyesal. Karena kecelakaan kami yang tahu data, setiap kejadian kami yang mendatangi TKP. Oleh sebab itu, data di kami adalah data yang valid. Masyarakat supaya tertib, disiplin, ini untuk masyarakat sendiri. Jadi kami himbau sekali lagi, ayo stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Itu moto kami. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, kami sudah banyak membagi masker. Ayo kita sama-sama disiplin dalam adaptasi kehidupan baru ini, sehingga daerah kita yang saat ini sudah dinyatakan kuning ataupun hijau, ini jangan sampai menjadi merah atau hitam karena ketidakdisiplinan kita. Semua itu tergantung dari kita, baik disiplin
berlalu lintas maupun disiplin dalam adaptasi kehidupan baru. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan upaya kami ini mendapat dukungan dari masyarakat, karena kami ingin Pekalongan ini adalah segera terbebas dari COVID-19 dan zero accident. Kita hilangkan korban kecelakaan di jalan raya. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Terakhir nih, Pak Budi, harapannya untuk Kota Pekalongan ke depan nih Pak, apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan dilaksanakannya operasi Patuh Candi 2020 ini tadi tingkat kedisiplinan, kepatuhan warga masyarakat sangat-sangat meningkat. Ya, dimulai pada saat dia akan berkendara, harapannya juga khususnya pengendara sepeda motor cek kelengkapan baik itu helm ya ataupun kelengkapan surat-surat. Dan di tengah-tengah suasana adaptasi kebiasaan baru ini tentunya tadi yang disampaikan juga tidak lupa untuk menggunakan masker. Ya, dan membiasakan kita sering cuci tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer, itu lebih bagus. Demikian, Mbak. Pak Sutono mau menambahkan harapan untuk Kota Pekalongan ke depannya? Harapannya bahwa Pekalongan ke depan akan semakin lebih tertib. Pekalongan menjadi kota yang bebas dari COVID-19 dan Pekalongan segera kita wujudkan zero accident. Itu saja harapan kami. Yang paling kami harapkan dari masyarakat, kerjasamanya. Biarkan kami bekerja, memberikan pelayanan kami kepada masyarakat. Masyarakat membantu kami dengan cara apa? Dengan cara tertib dan disiplin. Gitu. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Sutono. Semoga bisa bermanfaat informasinya untuk masyarakat Kota Pekalongan, dan semoga Kota Pekalongan menjadi kota yang tertib ya Pak ya. Amin. Nah, itu dia Expose di episode kali ini. Ilma pamit, kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.